Saya Daniel Tumiwa sebagai Ketua Umum Asosiasi E-commerce, Pak Budi Ganda Subrata di sebelah saya, Wakil Ketua Umum Kebijakan Publik, yang sehari-hari memimpin tim yang selalu berhubungan dengan hubungan pemerintah. Ya. Lalu di sebelah kanan saya Pak William Tanujaya adalah founder dari Tokopedia dan juga pengawas ya, Ketua Dewan Pengawas di Asosiasi E-commerce Indonesia, yang kami memang hadir hari ini untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh rekan-rekan media. Pagi hari ini kita niatnya untuk share sedikit beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi selama beberapa hari dan minggu terakhir ini, karena isu ini juga menghangat, kesempatan untuk kita berdiskusi dan mendapat jawaban langsung dari sumber-sumber yang terlibat. Makanya hari ini kita bikin sebuah press conference. Sebelumnya izinkan kami untuk memberikan sedikit background lewat presentasi yang ada, cepat sekali, dan ini maksudnya juga informasi yang bisa disampaikan jelas dulu untuk membimbing pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul setelah presentasi ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu Sumarlin, last name-nya aja Bu, dari FTII, yang juga punya perhatian yang sama, dan kita juga lihat nanti kita juga turut mengundang beberapa stakeholder di ICT yang mungkin setelah kita hadir dengan harapan juga memberikan perimbangan juga dan bisa menjadi narasumber untuk ditanya dan dimintai pendapat tentang situasi yang sekarang ini. Baik, sedikit tentang step-stepnya, apa yang sudah terjadi dan hubungan IDIA sebagai asosiasi dengan pemerintahan dalam proses melakukan diskusi, memberikan informasi dan masukan. Dari medio tahun 2013, sepanjang tahun kemarin, diskusi berjalan sangat aktif di berbagai pertemuan formal dan non-formal. Posisi kami sebagai asosiasi selalu menyiapkan informasi terbaru, informasi mengenai bukan cuma tentang model bisnis, tapi juga dengan tren-tren dan efeknya terhadap apa yang bisa e-commerce lakukan terhadap negara. Nah, ini terus kami sampaikan kepada berbagai macam kementerian, yang termasuk Kominfo, termasuk perdagangan, keuangan, dan lain sebagainya. Pembicaraan itu berjalan terus, dan termasuk keuangan dalam hal ini juga pajak, dan semua yang saat ini masih kita lihat berhubungan dengan proses e-commerce ini. Di 17 Juli 2015 ada uji publik terhadap RPP dengan mengundang para praktisi industri. Itu baru tahun ini. Di tahun mundur sedikit 2013 sebetulnya kami juga mengetahui bahwa ada sebuah draft tentang PP e-commerce ini, dan kita terus-menerus menanyakan apakah kita bisa mendapat kopi dari draft ini, namun tidak pernah mendapatkan draft ini karena rupanya draft ini belum tuntas. Memang mandek lah draft yang kita ketahui bahwa ada. Baru muncul lagi pembicaraan 17 Juni 2015. Uji publik ini adalah undangannya berbentuk public expose. Jadi kami diundang, dan kami pertama kali mendapat informasi bahwa ini draftnya sudah jadi. So, senang bahwa sudah ada draft, tapi kaget juga bahwa sudah jadi draftnya. 18 Juli 2015, asosiasi menyatakan keprihatinan kami melalui media. Yang kami sorot adalah sebetulnya prosesnya, bahwa selama 2 tahun terakhir ini informasi sekecil apapun ataupun data yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menyusun ini, diskusinya selalu berjalan dan kami selalu standby untuk membantu. Namun dalam proses ini memang sudah muncullah versi yang memang yang kita lihat sekarang, yang kita miliki sekarang ini. Jadi kita menyampaikan keprihatinan kami dari sudut prosesnya. Tahu-tahu sudah ada, dan draft ini yang ditunjukkan tidak dibagikan, namun kami dibagikan sebuah matriks dan kami diberikan waktu 7 hari untuk memberikan tanggapan. Kekhawatiran kami sebagai asosiasi dalam hal ini, kami sangat-sangat memperhatikan proses ini. Kami membentuk asosiasi ini 3 tahun yang lalu khusus untuk menjadi mitra dan menjadi partnernya pemerintah untuk bisa menyusun peraturan ini. Jadi kita tidak mau memberikan komentar atau masukan yang tidak lengkap, tidak penuh. Rupanya ada lebih dari 70 pasal yang kami lihat sendiri, karena kami sampai saat ini belum lihat draftnya juga. Jadi draft aslinya seperti apa, jadi kita
hati-hati sekali dan dari pertama kali melihat bahwa bagaimana caranya kita bisa memberikan tanggapan terhadap 870 atau 80 pasal ini. Kami mungkin dalam posisi yang sangat semangat, jadi asumsinya adalah pasal per pasal, kami sebagai quote-unquote pelaku utama asosiasinya pasti diharapkan untuk memberikan masukan yang lengkap. Jadi dalam satu klase pun itu memerlukan waktu yang cukup panjang secara hukum untuk melihat cross-nya seperti dengan hukum-hukum yang lain, peraturan-peraturan yang lain, dan lain sebagainya, sehingga sangat-sangat kami rasakan sulit sekali untuk memenuhi jadwal 7 hari ini. Kami juga khawatir kalau memang kami memberikan oke, padahal belum cukup waktu untuk menguji semuanya, ini akan menentukan masa depan dari industri kita sendiri. Atau sebaliknya, kalau kita hanya diberikan waktu sangat pendek, memberikan komentar yang tidak lengkap, itu akan dipakai sebagai landasan ke depan. Jadi intinya, sekaranglah waktunya untuk kita secara hati-hati, karena apa yang diluluskan nanti akan kami yakin akan bisa menentukan dan bisa mendorong kemajuan ekonomi dalam skala yang cukup cepat. 21 Juni kemarin, kami akhirnya dibagikan sebuah matriks, dan itulah yang dipakai sebagai uji publik, dan itu kami terima sebagai draft lengkap, dan kami terus melakukan uji terhadap draft yang kami sudah terima. Hari Senin kemarin kami mengirimkan, tanggal 23 kemarin kami mengirimkan pengajuan untuk memperpanjang waktu melihat dari materi yang cukup banyak. Namun kami terus bekerja keras, timnya Pak Budi, pagi, siang, sore, malam, terus membuat tanggapan-tanggapan terhadap proposal, dan akhirnya kita menyampaikan surat dan masukan kami kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan jadwal yang memang diberikan, jumlah hari yang diberikan. Sedikit mengenai ringkasan pandangan asosiasi terhadap matriks LPP. Nomor 1, bahwa diperlukan kejelasan batasan tanggung jawab pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Ya, saya bacakan dulu, nanti pertanyaan silakan, tidak terlalu lama. Yang kedua, diperlukan kesetaraan penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang berkedudukan dalam wilayah Indonesia dan di luar negeri. Dan kami merasakan bahwa kalau diberlakukan untuk dalam negeri, yang luar negeri tidak diberlakukan, sangat-sangat tidak fair. Kewajiban untuk memiliki, mencantumkan, dan menyampaikan identitas subjek hukum akan mematikan industri e-commerce Indonesia. Kalau kita lihat dari helikopter view, draft yang ada sekarang ini sangat pro terhadap industri atau perusahaan-perusahaan dalam skala enterprise yang memang sudah PKP, memang sudah sebuah perusahaan, memang sudah bergerak sebagai retailer offline, memang sebagai sebuah perusahaan. Mereka dengan comfortable bisa mengadopsi peraturan ini, karena itu business as usual, berjualan seperti biasa. Sekarang dia punya website. Namun asosiasi melihat bahwa mayoritas pemakai e-commerce Indonesia adalah sektor informal. Ibu-ibu yang jualan kue di rumah akan sangat-sangat terpukul dengan peraturan ini, dan itu adalah yang menopang industri e-commerce Indonesia saat ini. Perizinan yang berlapis dapat menghambat pertumbuhan industri. Kita lihat nanti ada poin-poinnya, Pak Budi akan menjelaskan lebih lanjut, dan beberapa bagian LPP bertentangan dengan aturan hukum yang lainnya. Saya rasa poin-poin ini bukanlah sesuatu yang signifikan, dalam arti inilah prosesnya. Kita memberikan masukan dan akan diuji kembali dan akan menjadi tampungan. Jadi ini poin-poin yang kami bisa berikan ke media hari ini. Kami tidak bisa memberikan matriksnya karena memang oleh Kemendak disampaikan bahwa tidak untuk dibagikan, tapi tanggapan terhadap matriks itu saya rasa sesuatu yang memang kita bisa sampaikan. Saya serahkan ke Pak Budi untuk masuk ke poin-poin satu persatu, silakan. Terima kasih Pak Daniel. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Sylvia Sumarlin sudah menyempatkan waktu juga untuk hadir. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman di tim kebijakan publik dan juga pengurus dan pengawas IDEA yang memberikan masukan dalam beberapa hari terakhir. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini kita udah melihat matriksnya, dan ini memang bukan matriks yang pendek, cukup panjang, tapi kita juga ada beberapa concern utama yang ingin kita sampaikan. Mungkin langsung aja, tadi udah disampaikan Pak Daniel, saya mungkin akan go in depth satu-satu. Yang pertama adalah diperlukan kejelasan batasan tanggung jawab pelaku usaha yang terlibat di dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan definisi yang sudah ada, itu pelaku usaha didefinisikan itu atau dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pedagang, jadi langsung antara yang memberikan
atau menjual barang atau jasa ke pembeli. Yang kedua yang didefinisikan sebagai PTP MSE atau penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Contohnya marketplace seperti Tokopedia, di mana dia menyediakan platform untuk orang berjualan tapi not necessarily berjualan barang langsung. Yang ketiga adalah penyelenggara sarana perantara. Kita lihat di draft matrix ini untuk pertanggungjawabannya kelihatan dipukul rata. Kalau misalnya saya ambil contoh yang lumayan konkret, misalnya kewajiban atau pertanggungjawaban untuk pengiriman barang. Di sana dinyatakan bahwa setiap pelaku usaha itu bertanggung jawab untuk pengiriman barang terhadap konsumen. Kalau misalnya seandainya pedagangnya itu adalah e-retail dan dia memang megang stok, itu masuk akal. Tapi kalau misalnya seperti case OLX atau Tokopedia, tentunya ini tidak masuk akal karena memang itu bukan merupakan ranah mereka. Jadi ini mungkin kita ingin ada kejelasan batasan tanggung jawab karena di dalam bisnis e-commerce, bisnis modelnya itu ada banyak sekali. Model bisnis e-commerce saat ini memang udah banyak sekali, dimulai dari classified ads atau situs iklan baris seperti OLX atau Kaskus. Kemudian ada retail, di mana pedagang online itu langsung berjualan kepada customer dan dia juga mengirimkan barang dan jasa. Kemudian juga ada marketplace, situs marketplace seperti Tokopedia, kemudian ada belanja.com atau Bukalapak, kemudian yang lain-lain seperti Rakuten yang model B2C. Ini merupakan bisnis model yang ada di dunia e-commerce. Tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya bakal ada bisnis model lainnya yang tidak bisa dikategorikan di sini. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain udah menggunakan sarana seperti Uber atau GrabBike atau Gojek, itu kan semuanya bentuknya inovasi di dalam dunia e-commerce kan. Apakah mereka semua jatuh di dalam definisi ini? Tentu tidak. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan adalah pembatasan tanggung jawab ini penting karena memang model bisnis di dalam e-commerce itu beraneka ragam dan kita melihat dalam paling enggak 3-5 tahun ke depan model bisnis e-commerce ini akan terus berkembang dan juga akan terus bertambah. Kemudian poin nomor 2 adalah sebagai informasi kita mendukung dan kita ingin mematuhi peraturan yang berlaku. Tapi kita juga sebagai industri lokal, kita juga ingin ada kesetaraan atau level playing field untuk berkompetisi. Dalam artian apabila peraturan ini di-enforce kepada pemain-pemain lokal, kita juga ingin peraturan ini juga bisa di-enforce di pemain internasional. Intinya agar kita tidak berada di dalam posisi yang tidak diuntungkan. Misalnya sebagai contoh, ada kewajiban mengenai subjek hukum yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Sari. Kewajiban subjek hukum ini, kalau misalnya diwajibkan ke pemain-pemain lokal, itu juga harus diwajibkan ke pemain-pemain internasional. Karena kita lihat, kalau seandainya ini kita udah lihat memberatkan kita. Dan yang terjadi nanti adalah pedagang-pedagang yang nanti misalnya mau berjualan di platform-platform lokal, karena ribet urusannya berdasarkan aturan ini, akhirnya mereka semua akan balik-balik lagi jualan di misalnya Facebook atau Instagram atau misalnya WhatsApp atau BBM Messenger. Jadi atau worst come to worst misalnya mereka establish PT-nya akhirnya di Singapura karena nggak ribet dan lebih mudah. Nah kita inginnya kan industri ini berkembang di Indonesia dan kita juga ingin semua masyarakat baik dari pedagang, penjual maupun pemerintah itu menikmati perkembangan industri ini. Makanya agar terjadi level playing field yang sama, kesetaraan agar kita dapat berkompetisi dengan adil, kita juga ingin enforceability aturan ini juga bisa jelas berlaku untuk pemain lokal tapi maupun juga pemain internasional. Untuk poin berikutnya, ini setelah untuk poin 3 ini kita lebih sebenarnya kita lebih menekankan ke hal-hal yang krusial karena sebenarnya kalau di teman-teman belum bisa lihat ya kalau untuk wartawan ya media untuk lihat matriksnya, tapi sebenarnya ada banyak hal cuma kita coba rangkum dan termasuk ini poin 3 yaitu adalah kewajiban untuk kita untuk tulisannya adalah untuk memiliki, menampilkan dan menyediakan gitu kan identitas subjek hukum. Memang kita belum tahu sebenarnya detailnya seperti apa karena pada matriks yang diberikan oleh pemerintah juga Kemendak juga belum ada definisinya di situ. Tapi kalau kita bisa asumsikan ini pemerintah sepertinya pengen ada perlindungan konsumen maksud dari pasal itu kan. Sebenarnya kita IDEA sendiri dan pelaku bisnis e-commerce sendiri sebenarnya udah bisa melakukan perlindungan konsumen itu tanpa kita harus misalnya asumsinya misalnya ini baru asumsi ya karena kita belum bisa melihat definisi atau penjelasan dari pasal itu, yaitu misalnya kalau mereka mewajibkan kita untuk
minta scan KTP atau scan izin usaha dari merchant atau misalnya ke konsumen, karena di situ memang tulisannya agak general, yaitu para pihak. Kita belum tahu nih para pihak yang diinginkan itu seperti apa. Kalau merchant kita menganggapnya gini, seperti yang tadi Pak Budi bilang kan, kita pengennya ada level playing field yang sama gitu ya, yang fair antara asing dan lokal gitu. Kalau misalnya ini di enforce ke pemain lokal, memang di peraturannya itu memang dia pengennya juga asing juga ikut tunduk sama regulasi ini gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita tadi menyambung di poin sebelumnya, apakah bisa di enforce untuk yang asing? Misalnya harus ada scan KTP, harus ada scan izin usaha gitu kan. Nah kalau misalnya nggak bisa di enforce ke asing, cuma di enforce di lokal, nanti pedagang-pedagang kita nih, merchant-merchantnya yang e-commerce lokal ini kan bisa berpikir nih, oh kalau saya daftar di e-commerce lokal kok kayaknya ribet ya, mending saya ke ini deh, ke platform asing, atau mending saya balik lagi deh ke BBM. Nah ini kan sebenarnya kita pengen menciptakan justru mereka ini bisa ngumpul di istilahnya di lapak-lapak e-commerce-nya lokal gitu kan. Kalau misalnya jadi ribet atau jadi tambah lagi obligasi-obligasi yang sebenarnya yang tujuannya perlindungan konsumen namun bisa dilakukan dengan cara lain, tidak dengan benar-benar harus ada scan KTP, scan SKIUP, scan anggaran dasar seperti itu ya. Jadi nggak harus seperti itu juga bisa kok gitu. Kita menganggapnya gitu. Untuk di poin ketiga itu yang tadi sempat juga udah disinggung sedikit, yaitu perizinan yang berlapis. Kenapa kita bilang perizinan yang berlapis? Kalau rekan-rekan bisa pernah baca-baca peraturan yang lainnya juga, kita ini sebenarnya tunduk juga di peraturan yang lainnya, yaitu di peraturan under Kominfo. Karena kita tuh di e-commerce itu dimasukkan sebagai penyedia layanan penyelenggara sistem elektronik. Memang kalau di Kominfo itu lebih pada sistemnya ya. Tapi kalau kita lihat, kita sudah ada peraturan Kominfo, ada nanti juga misalnya peraturan ini, kita melihat kok banyak sekali obligasi-obligasi yang mewajibkan e-commerce lokal ini untuk melakukan misalnya pendaftaran, sertifikasi, perizinan lagi khusus gitu kan. Perlu diketahui teman-teman semua, e-commerce lokal ini sebenarnya udah berbadan hukum di sini dan sudah punya izin usaha juga gitu kan. Jadi kalau kita nanti ada pendaftaran lagi, ada memberikan sertifikasi, harus mendapatkan sertifikasi lagi yang selain dari yang ada di peraturan Kominfo atau peraturan undang-undang ITE, itu jadinya kayaknya ada sekitar 5 sampai 6 yang harus kita obligasi yang harus kita kita dapatkan dari pemerintah. Dan itu kalau misalnya tidak diciptakan level playing field yang sama dengan asing, itu kalau lihat dari segi bisnis ya kita akan jadi jauh perkembangannya akan jauh dengan asing, karena asing bener-bener cross border banget kan, maksudnya lintas batas negara banget, dan tidak ada yang namanya dia kalau misalnya daftar di platform asing nggak akan ada dia tolong pendaftaran di Kementerian Perdagangan Amerika atau Kementerian Perdagangan UK gitu kan, nggak ada. Jadi kita pengennya tuh pelayanan terpadu ya, satu pintu, yaitu, dan kita juga udah sadar kalau kita memang badan hukum yang punya izin masing-masing, jadi tidak perlu perizinan yang berlapis gitu. Untuk yang poin berikutnya adalah banyak yang kita lihat di peraturan ini atau matriks ini, LPP ini, aturan-aturan yang sebenarnya sudah ada di regulasi-regulasi lain, tapi kok sepertinya dibuat disinggungan gitu ya, bergesekan gitu. Seperti contoh misalnya soal kontrak elektronik sebagai bukti. Kalau kita lihat di Undang-Undang ITE kan kontrak elektronik itu sebagai bukti sah, sudah ada di Undang-Undang ITE. Jadi di perdagangan juga kontrak elektronik itu sebagai bukti sah. Nah kalau misalnya di rancangan ini benar-benar disahkan gitu ya, setelah diisinya tuh nanti kalau misalnya itu bukti sah tapi ada persyaratannya, persyaratan lagi misalnya harus ada tanda tangan elektronik, harus ada sertifikasi elektronik dari kementerian yang dari Kementerian Kominfo. Nah Kementerian Kominfo sendiri tuh belum menerapkan pelaksanaannya. Jadi kita melihat sepertinya kok
ini bergesekan ya sama aturan yang lainnya. Atau misalnya contohnya choice of forum. Choice of forum kan kalau sudah diatur di hukum acara perdata atau hukum acara pidana, namun di sini lagi dia atur lagi nih sendiri. Misalnya kalau misalnya para pihak tidak tidak mencantumkan pilihan domisili hukum, dia harus memakai domisilium Jakarta Pusat. Balik lagi ke level playing field-nya yang tadi kita singgung, bisa nggak ya di-enforce ke pihak asing gitu kan? Emang pihak asing mau gitu beracara di Jakarta Pusat gitu kan? Jadi kita ngeliat kok kayaknya banyak yang bergesekan di situ. Gitu. Oke, ini penyelesaian sengketa yang tadi saya sempat singgung, misalnya dia bilang kalau misalnya dia ada penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, dan ini di luar pengadilan, dan kalau misalnya udah perdata itu udah ada di hukum acara perdata, kalau udah ada pidana sudah ada di hukum acara pidana, dan administratifnya juga udah ada. Dan sudah itu ada lagi penyelesaian yang bilang online dispute resolutions. Mungkin sebelum saya tutup, saya simpulkan bahwa dari 55 poin ini kelihatan banyak sekali aturan-aturan yang memang masih butuh kejelasan. Tadi juga belum sempat disebutkan mengenai proses KYC sendiri atau proses kewajiban subjek hukum yang kita nilai mungkin akan memberatkan. Kita lihat sebenarnya di industri yang lain, misalnya contohnya daftar, misalnya mau beli nomor HP atau misalnya di telco industri, itu proses KYC kan udah dilakukan. Jadi daripada kita misalnya mengumpulkan subjek hukum seperti KTP atau NPWP, maka kita mengusulkan kenapa tidak dengan nomor telepon aja, karena di belakangnya kan itu udah berlapis tuh. Kita buka bank account, udah ada kewajiban untuk KYC. Kita minta nomor HP, udah ada kewajiban untuk KYC juga. Jadi intinya kita ingin mempersimpel proses agar orang-orang juga mudah berjualan online. Intinya apa? Intinya agar seperti yang tadi Sari bilang, kita ingin encourage people untuk berjualan online dan mulai jualan di lapak-lapak Indonesia daripada misalnya semuanya scattered around di media-media yang informal yang memang seharusnya bukan dipakai untuk berjualan online. Saya kira itu. Terima kasih juga Sari untuk bantuannya. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Pak William. Untuk mendudukan potensi pasar e-commerce Indonesia, Pak William akan bercerita banyak. Ya, terima kasih waktunya Pak Daniel dan terima kasih teman-teman media atas kehadirannya. Saat ini sebenarnya Indonesia sudah merupakan salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Jadi Indonesia market size-nya diperkirakan oleh Frost & Sullivan di angka 1,3 billion dollar. Itu setara dengan Malaysia. Cuman Indonesia masih kalah dari Singapura di angka 1,7 billion dollar. Padahal sebenarnya secara potensi Indonesia itu punya penduduk 40% dari populasi Asia Tenggara. Setiap tahunnya bahkan kelahiran di Indonesia 5 juta kelahiran baru. Berarti sebenarnya secara analogi setiap tahunnya Indonesia melahirkan 1 Singapura baru. Maka potensi ini sebenarnya besar sekali. Indonesia dengan penetrasi internet yang masih terhitung rendah sudah menjadi negara keempat terbesar di dunia pengguna Facebook. Jakarta merupakan kota paling sibuk di Twitter, Tokyo adalah kedua. Jadi sebenarnya bahkan di dunia Indonesia sudah menjadi kekuatan internet. Hanya sebagai pasar e-commerce itu masih kecil. Nah, potensi ini kami lihat sangat-sangat besar karena dari sisi dibandingkan dengan retail offline, belanja online di Indonesia itu masih di bawah 1% angkanya. Potensi untuk bertumbuhnya itu masih sangat-sangat besar. China misalnya dari angka di bawah 1% hingga saat ini di atas 7% hanya membutuhkan waktu 5 tahun. Jika jika seluruh stakeholder mendukung industri ini untuk bertumbuh, maka Indonesia tadi bisa menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara. 1 minggu yang lalu TechCrunch, media teknologi terbesar di dunia, menulis artikel ini. Lupakan Cina, tambang emas di Asia Tenggara. Beberapa tahun yang lalu, China menjadi sorotan besar dunia. Tahun lalu, Alibaba membuktikan itu menjadikan perusahaan internet IPO terbesar di dunia. Di China sendiri sudah terlalu terlambat karena sudah terlalu didominasi oleh pemain seperti Alibaba. Lantas pemain-pemain baru itu sudah sulit untuk bersaing. Namun di Asia Tenggara sebenarnya belum ada pemain yang mendominasi. Indonesia dengan seluruh potensinya tadi sebenarnya seluruh stakeholder Indonesia ini tidak hanya harus berpikir menjadi pemenang di domestik.
Kita harus berpikir bagaimana kita bisa menang di Asia Tenggara. Bayangkan jika eBay dari Asia Tenggara, jika Alibaba dari Asia Tenggara, itu adalah perusahaan internet asal Indonesia. Maka Indonesia tidak lagi hanya bangga di negara sendiri, kita juga bangga di mata dunia. Dan kita punya potensi itu. Tadi Pak Daniel dan seluruh teman-teman sudah mengatakan bahwa hidup matinya industri ini sebenarnya salah satu titik baliknya ada di tahun ini, di mana seluruh pemain dengan berbagai model bisnis yang ada sudah melakukan investasi cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, melakukan edukasi pasar. Saat ini bisa dilihat di iklan-iklan TV, banyak sekali pemain e-commerce yang terus melakukan edukasi itu. Jika ini terus didukung, didorong, maka potensi dari Indonesia tadi menjadi kekuatan baru e-commerce di dunia bukan tidak mungkin. Kalau kita berkaca pada China yang sudah punya success story di e-commerce, sebenarnya dampak positifnya justru akan terasa di kota-kota tier kedua dan tier ketiga. Mengapa? Karena infrastruktur di kota kedua, kota ketiga tersebut biasanya terbelakang. Namun dengan akses internet langsung punya akses ke seluruh opportunity yang ada. Semua orang bisa berjualan online, semua orang bisa melisting barang mereka dari China. Tidak masalah dia adalah pelukis di sebuah desa kecil, dia bisa memasarkan lukisannya ke seluruh China, ke miliaran penduduk di China. Bayangkan jika hal tersebut bisa di-copy di Indonesia. Maka opportunity itu bukan hanya milik orang-orang di kota besar. Dan tadi selalu diingatkan bahwa potensinya itu adalah di UMKM Indonesia. Ini adalah salah satu research yang mengatakan bahwa beda antara UMKM yang punya kesempatan mengakses terhadap teknologi dan e-commerce itu rata-rata kecepatan mereka bertumbuh itu jauh lebih besar daripada UMKM yang tidak punya akses kepada teknologi. Jadi dari asosiasi, dari seluruh stakeholder itu justru harus mendorong bagaimana UMKM ini bisa justru goes online. Barriers of entry-nya harus direndahkan. Kisah sukses selalu untuk Asia selalu disorotkan ke Alibaba, di mana mereka berhasil menciptakan ratusan juta lapangan pekerjaan baru. Indonesia, kita juga punya potensi itu. Dan kami di Asosiasi E-commerce Indonesia tidak melihat bahwa saat ini 144 member, setiap member katakan rata-rata membangun 100 lapangan pekerjaan secara langsung sudah 14.000 lapangan pekerjaan. Dan itu secara langsung, secara tidak langsung dengan bisnis e-commerce yang tumbuh, kurir-kurir akan juga bertumbuh. Di China misalnya, kurir-kurir yang hanya menggunakan sepeda usia-usia lansia itu bisa ikut terus bekerja produktif, memberikan income kepada keluarga mereka hanya dengan mengantarkan paket dari satu RT ke RT lainnya, karena bisnisnya itu sudah tumbuh sekali secara online dan itu secara tidak langsung mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan di dunia nyata. Itu sudah pasti sekali. E-commerce itu hanya enable gitu. Kami di Asosiasi E-commerce Indonesia tidak melihat bahwa e-commerce ini adalah milik perusahaan-perusahaan besar ya. 144 perusahaan yang bergabung di IDEA adalah orang-orang yang punya privilege. Kami adalah PT berbadan hukum, punya funding yang cukup untuk beroperasi. E-commerce itu harusnya jadi milik 250 juta penduduk Indonesia, di mana semua orang bisa berjualan online, di mana semua orang bisa berbelanja online. Itulah mimpi yang sebenarnya kita perjuangkan, mimpi di mana UMKM Indonesia bisa maju. Sekian dari kami. Baik, statement awal cukup sampai di situ dari Pak William, dari saya dan Pak Budi dan Mbak Sari. Mbak Sari adalah bagian dari tim kebijakan publik juga yang baru semalam dapat kesempatan tidur setelah seminggu sibuk ngurusin tanggapannya. Kami buka ke floor bagi media yang ingin bertanya. Mudah-mudahan kami bisa menjawab dengan lengkap. Silakan. Ya, silakan. Halo, nama saya Rafki dari Bloomberg. Ada dua pertanyaan sih. Pertama ke Mas Daniel. Jadi dengan apa ya, keluhan-keluhan yang dimunculkan terhadap draft atau matriks yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan, apa yang akan dilakukan oleh IDEA ya? Maksudnya tindakannya akan seperti apa? Terus yang kedua kepada Mas William,
pengen tahu aja sih Mas, ini kan sebenarnya dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan untuk menjaga untuk melindungi konsumen gitu kan. Tokopedia sendiri sebenarnya apa sih yang telah dilakukan dan sebenarnya sudah cukup aman nggak sih, dan dengan tindakan apa saja yang memperlihatkan kalau selama ini juga sudah aman, tidak perlu peraturan-peraturan seperti ini gitu. Apa tools-tools yang sudah ada di Tokopedia misalnya yang itu sebenarnya sudah menjamin menjamin konsumen. Terima kasih. Terima kasih Mas Devi, saya langsung jawab aja. Ini bagian dari proses, seperti saya sampaikan bahwa kita ikut dalam proses. Yang kita kemarin keluhkan adalah prosesnya mungkin bisa lebih transparan. Kami akan ikut terus sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Kami sudah apply juga memberikan tanggapan hari Senin kemarin. Secara verbal kami mendapat konfirmasi bahwa akan terjadi pertemuan-pertemuan lanjutan, dan kami sangat mengharapkan dan sangat look forward terhadap sesi-sesi itu, karena sekali lagi kami mendirikan asosiasi sebagai niatnya adalah sebagai mitra. Apapun yang dibutuhkan pemerintah, informasi, pandangan, dan lain sebagainya, justru kami ada di sini untuk memberikan informasi itu supaya peraturan-peraturannya bisa pro pertumbuhan. Perlindungan konsumer, sebelum saya berikan ke Pak Ketua, saya ada catatan sedikit bahwa kami berpandangan bahwa di saat sekarang ini bisnisnya harus berkembang dulu. Dengan bisnis yang berkembang dengan baik, bisnis ini bisa memberikan perlindungan yang baik pada konsumer. Seperti mungkin Pak William akan menceritakan bagaimana Tokopedia memberikan perlindungan ke konsumer. Iya, kalau untuk marketplace sebenarnya model bisnisnya itu adalah memungkinkan siapa saja, mau ibu rumah tangga, pekerja kantoran, tidak peduli dia berada di kota mana, dia bisa berjualan online kepada orang yang juga tidak mengenal satu sama lain, dan itu tetap aman. Caranya bagaimana? Rata-rata marketplace sudah memberikan fasilitas escrow gratis. Mereka bekerja sama dengan pihak perbankan, sehingga setiap pembayaran yang dilakukan ketika kita berbelanja online, pembayaran tersebut dijaga keamanannya hingga si pembeli menerima barang. Setelah pembeli menerima barang, bahkan ada prosedur misalnya 3 hari untuk memberikan komplain. Jika tidak ada komplain, maka setelah itulah dana baru akan diteruskan kepada penjual. Mekanisme-mekanisme itulah yang sebenarnya inovasi-inovasi yang lahir di industri e-commerce Indonesia, dan sebenarnya dari sisi consumer itu selalu ada pilihan. Sebenarnya itulah keindahan internet. Pilihannya itu tidak cuma satu, tidak monopoli. Jadi kalau satu pemain layanannya buruk, seluruh pelanggan dia bisa berpindah ke pemain lainnya dalam waktu 1 hari seperti itu. Dengan tadi sudah ditekankan oleh Pak Daniel, dengan kita mendukung industrinya, maka inovasi-inovasi akan lahir, persaingan sehat akan lahir, maka akhirnya konsumen yang akan menjadi pemenang terbesar. Cukup menjawab Mas Rifki? Ya. Silakan Pak Daniel. Assalamualaikum, saya Febri dari Warta Ekonomi. Ini mengenai sokongan dari EDIA terhadap UMKM. Apakah asosiasi dari UMKM sendiri diajak turut serta untuk melobi Kemendak atau gimana itu? Kedua, dari tahun 2013 sampai 2015 itu tahun 2014 itu sempat kosong kalau nggak salah ya, nggak ada aktivitas gitu kan. Dan terakhir itu mengenai usulan KYC hanya dengan data nomor telepon. Ini apakah menunjukkan Kominfo sendiri belum menggolkan atau mendukung sepenuhnya idea? Sekian, terima kasih. Oke, mengenai UMKM, sebetulnya kita bergerak di bawah keanggotaan yang terbuka untuk asosiasi. Syaratnya di asosiasi e-commerce adalah sebagai badan hukum. Jadi semua member-member asosiasi lah badan hukum yang berbayar pajak. Jadi banyak artikel yang juga menyampaikan bahwa kita keberatan bayar pajak. Enggak, semua member asosiasi semua taat membayar pajak. Namun tujuan utama asosiasi didirikan agar perusahaan-perusahaan ini bisa ambil lead di depan, karena memang perlu pendanaan untuk bisa memberikan masukan dan menggolkan peraturan-peraturan seperti ini. Di keanggotaan asosiasi sudah terbuka keanggotaan perorangan. Perorangan ini wajib memberikan KYC, justru harus jelas KTP-nya siapa, kamu siapa, dan kami melakukan justru tes balik juga. Perorangan yang mendaftar, dia bilang mengaku sebagai pemilik toko online di Surabaya,
kami justru mesti melakukan proses nelpon, kirim surat, benar atau enggak, websitenya ada, aktif atau tidak, baru membership itu diberikan. Ada masa percobaan juga, dan terus-menerus selama 1 tahun itu berkala dicek kembali orang ini masih jualan atau tidak. Dikirimin SMS, kalau nggak jawab, logonya ditarik. Di telepon nomornya diganti, nggak bisa dihubungin, logonya ditarik, dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah trust mark yang kita berikan sebagai logo member India yang kalau diklik dia akan kelihatan dia member India nomor berapa. Itu baru kita gulirkan, belum populer karena memang justru inilah kondisinya. Yang kita niatnya adalah memberikan sebuah daftar di mana kalau sudah mendaftar, bisnisnya akan berkembang, kenyataan seperti itu. Konsumen akan lihat, oh kamu member asosiasi, berarti kamu niatnya baik. Ini proof bahwa memang bisnisnya berkembang dengan orang yang niatnya baik mendaftarkan diri. Namun edukasi perlu berjalan, banyak yang masih memilih untuk tidak mendaftarkan. Kalau 2014, bukan berarti 2014 tidak ada apa-apa, mungkin saya koreksi, dimulai dari 2013, hubungan intens itu berjalan terus sampai hari ini. 2014 justru adalah puncak-puncaknya kita banyak berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan, memberikan input, workshop, dan lain sebagainya. Sebelum saya kasih ke yang lain, mengenai KYC ini, tadi oh ya, sebetulnya kalau industri perbankan itu wajib ya, datang tanda tangan basah, KTP, fotokopi segala macam, dan itu sudah ada. Kami mungkin lebih dekat dengan Kominfo, dengan maksudnya platformnya internet, sudah ada model yang memang Kominfo praktekkan. Nomor prabayar itu semuanya harus KYC. Sudah ada, kita tidak perlu ingin menciptakan sesuatu yang baru. Kalau memang nomor itu sudah tahu persis orangnya siapa, di mana, penggunanya siapa, kami pakai yang sama aja. Karena untuk melakukan KYC itu bebannya juga sangat berat. Kalau misalnya Tokopedia harus KYC semua, menyimpan data itu saja sudah sebuah tanggung jawab yang sangat besar dan diatur juga. Kalau data itu bocor, bagaimana ceritanya? Dan dengan demikian, contohnya mewajibkan itu juga pemain-pemain baru, PT-PT yang masih kecil harus langsung menyimpan data itu dengan standar internasional, nggak sanggup. Jadi kalau telco sudah memakai nomor telepon dan sudah di KYC bahwa mungkin semua yang ada di sini jelas identitasnya dengan nomor telepon dipakai, dan itu sudah diakui dan peraturan sudah ada, kita memilih untuk tidak membuat aturan yang baru dan kita ikut aja. Ada yang mau tambahkan? Mungkin sekedar menambahkan, berdasarkan aturan ini kan dinyatakan bahwa misalnya PT PMSE atau penyelenggara itu wajib untuk melakukan proses KYC atau know your customer terhadap pedagang-pedagang yang ingin berjualan. Artinya misalnya ada orang mau berjualan di Tokopedia, maka William selaku penyelenggara itu wajib mengumpulkan KTP dan NPWP sehingga melakukan proses verifikasi sebelum orang itu boleh berjualan online. Intinya kan kita ingin menumbuhkan industri di mana kita ingin mengajak orang ramai-ramai berjualan online dan justru memudahkan orang supaya bisa berjualan online. Yang ingin kita tekankan adalah proses KYC ini sebenarnya sudah terjadi di misalnya telco atau bank. Dan salah satu persyaratan misalnya untuk berjualan online di Tokopedia kan harus punya rentetan ya, nomor rekening dan juga nomor telepon. Intinya itu udah ada 2 field yang sebenarnya proses KYC-nya sudah dilakukan oleh instansi yang lain. Jadi artinya kita kewajiban KYC itu tetap bisa dijalankan, tapi kita justru encourage, ini juga salah satu bentuk inovasi juga, sebenarnya kesinambungan antara instansi-instansi yang memang semuanya terkait gitu. Jadi untuk apa lagi kita nambahin lagi proses KYC kalau sebenarnya di belakangnya itu udah dilakukan oleh bank dan juga misalnya oleh telco. Kita hanya menggunakan informasi yang memang sudah ada dan memang prosesnya sudah berjalan di belakang. Itu aja sih. Silakan berikutnya. Ya, selamat pagi, Aryo Sangani, Reflek Filipina, tapi saya mewakili Biro Indonesia. Jadi setelah minggu lalu ada pertemuan dengan IDEA itu, besokannya kita berkesempatan untuk interview Pak Menteri Ahmad Gobel terkait hal ini. Satu yang saya tangkap adalah, ini saya menyampaikan dan pengen minta tanggapan dari IDEA, Kementerian Perdagangan dan pemerintah secara umum butuh ruang untuk melakukan ekstensifikasi pajak karena target penerimaan tinggi, tapi di sisi lain ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mendorong pertumbuhan dan growth. Bentar lagi tax amnesty, kemarin ada tax allowance, and so on and so forth. Dan satu kalimat tegas yang saya tangkap dari beliau, dia bilang kalau ya bayar pajak kan kewajiban warga negara. Ya mungkin maksudnya adalah orang yang berkecimpung di e-commerce, pelaku industri e-commerce juga harus terlibat gitu untuk membayar pajak, dan apa-apa yang diatur dalam RPP adalah sebuah metode untuk mengenforce hal itu.
Gimana tanggapan dari teman-teman di ID? Terima kasih banyak sekali lagi. Kita keroyokan jawab dengan masing-masing pandangan, tapi intinya sama. Saya melihatnya dari helikopter view-nya dulu. Terima kasih atas inputnya. Sebetulnya saya memberikan kepastian bahwa semua yang kita lakukan di sini adalah tujuannya sama, untuk membangun ekonomi Indonesia lebih maju, lebih cepat. Artinya juga pemasukan negara lewat pajak juga lebih cepat, dan lebih besar. Kami yakin bahwa pemain e-commerce bisa berkontribusi suatu hari, termasuk yang paling besar dalam pembayaran pemasukan pajak bagi negara. Itu yang tadi bisa di slide di Cina, domestic consumption itu jauh lebih besar dan menciptakan lapangan pekerjaan sangat-sangat besar, padahal persepsinya kalau e-commerce akan menutup banyak sekali perusahaan-perusahaan. Tapi justru penjual kerupuk di daerah, gara-gara bisa jualan online yang tadi pegawainya 8, dalam waktu sangat cepat bisa jadi 800 pegawainya, karena marketnya terbuka. Itu baru satu perusahaan, itu sebagai contoh yang kita kalau kali-kali terus di setiap industri kecil itu bisa. Jadi kalau kita lihat sekarang kalau kami melihat ada masalah waktu yang selalu kita harus masukkan kalau membahas tentang e-commerce. Timing is critical. Kalau mau reap benefits maksimum dari e-commerce, industrinya harus berdiri dulu. Kalau industrinya mati, again sekali lagi yang akan hidup adalah pemain e-commerce asing. Menghalang-halangi pemain asing juga bukan sesuatu yang mudah. Misalnya sekarang di Indonesia akan dilakukan, semua pemain asing juga akan melakukan. Tadi Sari juga menyampaikan bagaimana caranya. Jadi kami dengan senang hati membahas dan bahkan merencanakan ini semua supaya arahnya adalah bagaimana pemain e-commerce bisa berkontribusi secara pajak. Namun kita selalu melihat dan memberi masukan bahwa masukan kami selalu urusannya dengan waktu kok. Mau sekarang Pak, oke, kita bubar aja. Atau mau 2 tahun, 2 tahun mungkin efeknya gini. Atau 3 tahun lagi efeknya gini, 5 tahun begini. Kalau dibiarkan seperti Amerika, atau biarkan dengan Cina 15 tahun, you will get the biggest IPO company in the world seperti Alibaba. Mau nunggu 15 tahun dengan IPO terbesar dengan jumlah tenaga kerja yang segitu banyak yang dibuat, atau sekarang akhirnya yang besar Facebook, Twitter, Instagram yang kita nggak tahu apa. Jadi poin kita adalah urusannya semua waktu. Timingnya tuh kapan? Kalau emang sekarang kebutuhannya, ya kita harus hidup dengan kenyataan itu sih. Dan kita akan hidup pada akhirnya namanya juga pemerintah. Kita akan adalah pengimbang memberikan informasi supaya industrinya bisa mendapatkan yang terbaik dari dua pihak. So, salah asosiasi juga kalau kita tidak memberikan pandangan ini. Jadi kita di posisi sekarang saat ini adalah harus di posisi yang sangat-sangat vokal untuk memberikan demi kebaikan dan perkembangan industri sendiri. Silakan ditambahkan mulai pajak, Tuan. Iya. Dan 144 member ID itu semuanya sudah pastinya perusahaan-perusahaan yang membayar pajak ya. Di sini sebenarnya kami hanya ingin menekankan ke potensi UMKM yang ingin terjun ke online tadi. Jika barrier of entry-nya terlalu tinggi, maka opportunity itu akan hilang. Sebenarnya tidak berbeda dengan dunia offline. Dunia offline pun rata-rata brand besar sekarang kalau kita mau menurut ke beberapa dekade lalu ketika mereka memulai, mungkin itu adalah sales door to door, mencoba memasarkan sebuah produk dari pintu ke pintu. Saat itu mungkin mereka tidak, yang bahkan seluruh marketplace di Indonesia, beberapa platform di Indonesia sebenarnya juga mewajibkan kepada seluruh penjualnya untuk melaporkan pajak sesuai kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, kalau di dunia nyata juga prosesnya adalah sebuah bisnis besar itu bertumbuh dari sebuah bisnis yang sangat kecil. Di online pun kita harus dukung seluruh fase tersebut. Jadi kita tidak hanya boleh mendukung di pengompokan bisnis yang sudah besar. Kita harus ikut mendorong yang individu, yang UMKM juga bisa ikut bermain di sini. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi juga. Nanti pada harinya usulannya apa nanti. Intinya dalam semua tanggapan-tanggapan kami memberikan usulan. Misalnya tadi saya mengatakan bahwa waktu ini crucial. Contoh, wacana yang kami sampaikan adalah mendefinisikan istilah startup misalnya. Ini masih wacananya, tapi angle-nya adalah mari kita definisikan misalnya startup adalah 3 tahun. Dan selama 3 tahun ini diberikan mereka berkembang, sehingga di titik 3 tahun ini harus menentukan kamu masuknya UMKM dan ikut dengan peraturan pajak sederhana di mana kamu kena 1% karena omset kamu di bawah 4,8 miliar satu tahun, atau kamu jadi PKP. Pilihannya dua-duanya bayar pajak. Tapi kalau sekarang
ya gimana ya, insentifnya nggak ada. Sementara di negara tetangga kita semua bilang kesini aja, sini, lu buka di sini aja. Tetap barangnya kita jualan dari luar negeri, tetap barang bisa kita jual barang dari Tanah Abang kirim ke Balikpapan. Padahal website-nya mungkin based di Kuala Lumpur. Jadi kita nggak dapat apa karena kita kejar 3 tahun setelah startup menjadi. Dari besar, kecil, medium size, bahkan menjadi billion dollar company dalam 3 tahun mungkin saja. Jumlah pajak yang bisa ditarik dari itu jauh lebih besar. Itu sebuah contoh yang kita juga memberikan masukan. Boleh, silakan yang lain. Silakan Mas. Saya Lus Gita dari Harian Nasional. Saya mau melanjutkan persoalan tadi tuh yang keamanan konsumen, Pak. Sebelumnya kan juga udah dijelaskan ada beberapa metode yang sudah digunakan. Salah satunya adalah penjual menyampaikan nomor rekeningnya. Terus juga ada metode trans lewat e-commerce dulu. Kalau terbukti sukses baru itu. Tapi juga ada peristiwa, Pak, misalkan kayak yang baru-baru kemarin sempat ramai, Pak, pembelian iPhone 6 ternyata mendapat sabun gitu, pas barang kiriman ada sabun juga. Terus ada kekhawatiran dari Kemendak walaupun agak sedikit berlebihan kayak terjadi perdagangan bayi atau manusia gitu. Nah, untuk menangkal kekhawatiran itu sendiri, idea gimana, Pak? Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin mengajak semua melihat bahwa perdagangan online atau e-dagang sebetulnya nggak salah perdagangan offline atau dagang yang kita kenal seperti biasa. Saya pernah, atau mungkin teman-teman pernah mengalami belinya sebuah barang, batik misalnya, ke kasir bayar, udah dipak, bawa pulang, atau sampai rumah barangnya bukan batik yang saya pilih karena ketukar. Kejadian kemarin di restoran sih, saya nggak order tapi dapat makanan meja sebelah dan nggak di-charge, tapi kita udah makan semua. Jadi intinya itu hal-hal terjadi sehari-hari normal, tidak ada masalah dan terjadi terus-menerus. Kita bisa memprotes tatap muka atau kita bisa menyelesaikan langsung di situ. Kejadian kemarin juga sama seperti kejadian persis seperti itu, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kami yakin Lazada sebagai member punya proses yang sangat-sangat baik untuk beli, dan saya yakin kalau sudah selesai misalnya hari ini, yang mengalami hal yang sama pasti ada wow efeknya. Wah, begini cara penyelesaiannya, wow. Justru yang offline ini justru malah penyelesaiannya malah tidak sememuaskan di online, karena pemain-pemain e-commerce sekarang sangat-sangat memperhatikan kepuasan pelanggan. Jadi kalau ada kesalahan wajar, mungkin saja, dan kalau ditanya offline-nya magnitude-nya lebih besar mana sama online, saya yakin lebih besar jauh offline. Penipuan online terjadi, ada penipuan offline lebih banyak lagi. Mari kita lihat dan menyimbangkan. Kok ini ada satu kejadian, tapi ada orang merokok di pinggir jalan, isinya ternyata nggak rokok, isinya adalah hal yang lain, nggak masalah kok. Jadi kita lihat it's a day in business, normal business kok. Nah, yang menarik mungkin cara-cara penanganannya yang justru lebih baik daripada offline. Itu kalau saya lakukan. Boleh yang lain? Saya Koirul dari The Jakarta Post. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Pertama, ini kan masih agak abstrak ya kalau untuk kami yang belum tahu matriksnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak kalau di matriks itu untuk pertanggungjawaban kalau misalkan ada konflik dalam transaksinya, itu jatuhnya ke siapa gitu dalam hal marketplace gitu ya? Apakah ke penyedia platformnya atau ke si penjualnya gitu? Kemudian kedua terkait dengan pajak juga, kalau dalam matrix draft itu sudah ada belum ya penyebutan tentang aturan pajak sendiri untuk e-commerce gitu. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan pada akhirnya draft ini misalkan disahkan gitu dengan tidak ada revisi lagi gitu, apakah menurut Bapak target e-commerce bisa berkontribusi sebanyak 8% dari total penjualan retail Indonesia 5 tahun ke depan itu bisa tercapai tidak ya? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya akan kita bagi-bagi. Coba mungkin saya akan jawab yang pertanyaan mengenai dispute resolution di matriks itu seperti apa. Oke, ini matriks dan ini juga masih wacana, dan dari kita itu sebenarnya masukannya lebih ke pembatasan pertanggungjawaban misalnya ada terjadinya dispute antara penjual atau pembeli. Nah, saat ini memang seperti yang tadi dijelaskan di paparan-paparan kita belum ada kejelasan mengenai perbatasan pertanggungjawaban.
apabila dispute-nya itu berkaitan dengan delivery barang. Nah, di situ disampaikan bahwa pelaku usaha itu harus bertanggung jawab. Tapi pertanyaannya siapa itu? Karena pelaku usaha kan tadi seperti yang didefinisikan itu ada 3, ada perantara, ada PT PMSE, ada juga si pedagang sendiri. So, jadi dari kita sendiri, kita juga mau nanya balik, ini pembatasan pertanggungjawabannya itu jelasnya seperti apa? Karena setiap bisnis model itu juga berbeda-beda. Misalnya contohnya di OLX, saya mau jual laptop, saya listing di OLX, terus akhirnya orang mau beli, terus tiba-tiba ada dispute, apakah OLX harus bertanggung jawab? OLX tidak, karena OLX kan dia hanya tempat orang menaruh iklan. Dispute resolution tentunya akan dilakukan langsung antara si pembeli dan penjual. Jadi itu juga nanti kejelasan mengenai pembatasan tanggung jawab, khususnya hal-hal mengenai dispute resolution atau misalnya mengenai delivery barang ataupun yang lain dan lain-lain sebagainya. Untuk pajak mungkin saya langsung kasih ke saya aja. Untuk pajak sebenarnya ada satu pasal yang menyinggung soal pajak, namun memang sifat general di isinya. Jadi hanya para pihak atau pelaku usaha tunduk dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, kalau tadi menanggapi juga tadi pertanyaan pajak dari Bapak sebelah sana yang katanya Pak Rahmat Gobel menanggapi itu salah satu tujuannya adalah untuk mengambil pajak atau memajaki si pelaku usaha. Sebenarnya di RPP ini tidak ada peraturan pajak baru di RPP, tidak ada perlakuan pajak baru di RPP, karena memang ini PP, peraturan pemerintah. Kalaupun nanti pemerintah mau memajaki atau membuat perlakuan baru, seharusnya bukan PP ini, tapi di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah ada peraturan pajak di situ, hanya satu pasal yang bilang kita harus tunduk perpajakan, dan itu memang sudah terjadi. Semua penyelenggara sistem elektronik atau di RPP dibilangkan kita adalah platform ini adalah penyelenggara, itu memang sudah tunduk karena kita semua adalah badan hukum. Dan kalau untuk pajak sendiri memang cuma ada 2, yaitu PPN dan PPH. Tapi mungkin mereka ini sepertinya pemerintah ini mau ada perlakuan baru. Nah, perlakuan baru itu tidak ada di RPP ini. Ini ya. Kalau kami mungkin urusan dengan khusus dengan pajak ini adalah bagaimana caranya kami bisa membantu Dirjen Pajak untuk mendapat informasi lebih transparan terhadap siapa aja pelaku-pelakunya. Dan kami sangat berterima kasih juga kepada yang juga bukan cuma kami yang kerja keras yang membuat draftnya, dari pemerintahan perdagangan juga sama kerja keras juga, karena kita sama-sama mengejar, katanya Agustus kalau bisa sudah rampung semuanya. Jadi inilah masa-masa di mana semua tim di asosiasi juga tanggap, standby, kapanpun diminta untuk terus-menerus menjadi mitra yang konsisten untuk melakukan pertumbuhan e-commerce ini. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan kami tutup jumpa pers ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.